Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nasha Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat behind the scene dari job wedding ya, tepatnya di daerah Hamadi, Kota Jayapura. Pada project kali ini saya turun bertiga sebenarnya, tapi teman yang lain satu orang ya itu terlambat datang. Tapi nggak apa-apa, saya ditemani oleh Tri dan Rido. Seperti biasa saya fokus kepada video sinematik, kemudian Tri biasanya fokus kepada foto candid. Nah, kalau Rido biasanya dia fokus kepada foto grup ya. Nah, di sini kita sudah mulai nge-shoot ya. Oh ya, bagi teman-teman yang bertanya ini acaranya kok kayak begini ya, jadi BTS kali ini kita meliput acara wedding dengan adat Bugis ya, Sulawesi Selatan. Jadi adat Bugis itu teman-teman ada 2 hari acaranya. Di hari pertama itu acaranya namanya Mapaci ya. Bagi teman-teman yang belum pernah lihat bagaimana sih adat Bugis itu yang namanya Mapaci ya, simak terus video kali ini. Jadi di teman-teman lihat di sini ada beberapa makanan. Jadi menurut adat Bugis makanan ini akan dibaca dulu oleh petua dari keluarga ya, dibaca doa ya, baca doa, kemudian baru bisa dimakan gitu teman-teman. Ya, pada gear kali ini saya menggunakan Sony A6400 dengan lensa 23 mm artisan ya, f1.8. Jadi saya hanya menggunakan lensa murahan ya, harga sejutaan kalau nggak salah. Kayaknya nggak nyampe sejuta ya, cuman 900-an lah gitu ya. Insya Allah nanti di next job ada rezeki kita langsung beli lensa yang lebih mahal lagi yang bisa autofocus, karena lensa yang pakai sekarang ini masih manual. Untuk settingan kameranya biasanya sih saya pakai HLG 3 ya, karena menurut saya sih lebih enak begitu daripada S-Log gitu. Kalau S-Log agak sedikit ribet. Ya, jadi menurut saya HLG itu lebih enak di grading. Karena saya ini masih pemula ya teman-teman dalam hal grading begitu, jadi ya cari yang gampangnya aja. Mungkin teman-teman ada yang bisa berbagi pengalaman bagaimana cara grading yang lebih baik, bisa komentar ya di kolom komentar. Nah, ini adalah tempat mapacinya ya. Jadi tempat mapacinya itu yang ada beberapa memang alat khusus yang disiapkan. Ke bawah dulu tangan, ke bawah dulu. Nah, sekarang kita lagi foto pose dulu untuk pengantin laki-laki. Oh ya, job kali ini itu sebenarnya yang menggunakan jasa kita, yang nyewa jasa kita itu adalah dari pihak laki-laki ya. Jadi kemungkinan nanti shoot-shootnya BTS-nya itu kebanyakan di pihak laki-lakinya. Nah, ini pakaian adat untuk adat Bugis Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita lagi pose untuk laki-lakinya di ruang mapaci ya. Jadi ruang mapacinya itu seperti teman-teman lihat, di situ ada lilin, kemudian ada bunga apa sih namanya saya kurang tahu juga. Kemudian ada sarung sutra, yang sarung sutra ini yang dilapis-lapis ya. Katanya sih berdasarkan lapisan itu berdasarkan tingkat apa sih namanya darah gitu ya, kayak darah biru lah begitu. Makin banyak lapisannya kayaknya makin keluarganya tuh makin derajat keluarganya tuh makin tinggi gitu teman-teman. Nah, di sini kita ambil lagi untuk prianya ya.
pengantin prianya. Kamar untuk venue-nya di sini rumahan, dan rumahnya itu sangat sempit ya teman-teman. Di kamar aja ini mungkin kalau saya tidak salah hanya sekitar 3x3 ya, 3x3 mungkin ya kamarnya. Kemudian di tempat mapacinya itu, di acaranya itu ya lumayan sempit juga karena kebetulan ini daerah pemukiman yang padat. Ya, kalau teman-teman notice dari tadi ya, saya menggunakan gimbal Webil S ya, karena lensa saya yang gunakan itu adalah manual, jadi saya menggunakan autofocus ya, Zhiyun autofocusnya, biar nggak ribet putar-putar di lensanya ya teman-teman. Jadi bisa sambil diatur di motornya. Untuk foto kami menggunakan Nikon D700 dan juga Nikon D800 ya. Terus lensa, untuk lensa foto pose yang digunakan itu lensa Nikkor 50mm. Kemudian untuk foto group atau foto wide nya kita pakai 18-140. Nah, ini dia proses mapacinya teman-teman ya. Jadi keluarga itu bergantian masuk, kemudian memberikan paci-paci begitu katanya gitu, yang daun-daun yang ada di samping itu. Nah, sekarang kita lagi proses foto aksesoris ya. Jadi pengantin kali ini sebenarnya kita sudah minta beberapa aksesoris seperti undangan ya. Sayangnya undangan dari pihak pengantin ini mereka hanya bikin sedikit dan tidak ada lebihnya, tidak ada sisanya. Jadi ya kita menggunakan aksesoris yang digunakan aksesoris pria aja ya, kita atur sedemikian rupa ya, karena alas karpetnya itu kayaknya tidak sinkron dengan aksesorisnya, jadi kita pinjam baju ya, baju pengantin pria. Jadi setelah pria acara mapaci kita pinjam bajunya untuk kita jadikan alas. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, ini saya yang foto. Nah, karena kebetulan Tri tadi itu lagi ada ke belakang, jadi ya mau tidak mau saya menggantikan untuk foto aksesorisnya. Nah, selanjutnya kita mulai shoot video aksesorisnya ya. Aksesoris yang kita gunakan tadi sebenarnya ada cincin, cuman tidak sempat kita shoot BTS-nya ya. Yang sekarang teman-teman lihat itu adalah aksesoris dari masih pengantin pria yang tadi kita foto. Ada kalung, kemudian beberapa gelang, kemudian keris yang digunakan saat malam mapacinya. Untuk lampu kita menggunakan lampu LED, saya kurang tahu mereknya apa. Ini lampunya kita gunakan untuk memberikan kesan sinematik atau biar ada apa sih namanya itu, variasi-variasinya ya. Jadi gelap kemudian tiba-tiba langsung terang gitu. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya ya. Jadi shutter speednya itu kita gunakan SNQ pada kamera Sony ya. Jadi mode yang kita gunakan untuk shoot aksesoris itu adalah SNQ nya Sony dengan menggunakan 120 fps. Oke, hari kedua, hari besoknya kita sudah masuk pada liputan akad, di mana pengantin pria sudah menggunakan baju yang warnanya berbeda. Kalau kemarin malam mapaci dia menggunakan baju yang warna pink. Ya, untuk di akad sini pengantin pria menggunakan baju putih ya. Karena tempatnya atau jaraknya dari pengantin wanita itu nggak terlalu jauh dan bisa jalan kaki, pihak keluarga memutuskan untuk berjalan ke rumah pihak perempuan untuk persiapan akad. Di sini kita lihat diiringi beberapa adik-adik yang menggunakan rebana, kemudian ada beberapa ibu-ibu juga
Untuk settingan kamera yang saya gunakan itu masih SNK ya teman-teman ya, supaya dia bisa langsung slow mo, jadi tanpa diedit-edit lagi di post processing. Oke lanjut, jadi kali ini kita akan shoot prosesi akadnya di kediaman perempuan ya. Seperti teman-teman lihat tempatnya begitu sempit, jadi ketika akad lensa yang saya gunakan itu lensa kit ya 16-55 mm supaya jarak pandangnya sedikit lebih luas. Kalau teman-teman notice juga di pengantin pria ada mic lavalier di situ. Untuk audio itu saya menggunakan Saramonic ya B2 untuk mengambil audio dari dari pengantin pria ya ketika akad, supaya audionya bisa lebih jelas. Yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Paus Syarawati Najam binti Najamuddin dengan mahar tersebut dibayar tunai. Kita pergi ke venue kedua di mana tempat perjamuan dilaksanakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita ambil beberapa shoot pose berdua di pelataran atau halaman gedung karena gedungnya itu masih sedikit rame ya, masih banyak keluarga yang tinggal dalam gedung, jadi kita putuskan untuk mengambil pose di luar gedung saja. Ya teman-teman bisa lihat banyak suara karena memang ketika kita shoot pose di sini itu pihak keluarga, adik-adik sepupunya itu pada keluar melihat ya bagaimana sih prosesnya, anak-anak kecil, beberapa teman-teman pihak perempuan pihak laki-laki juga teriak-teriak cie-cie ya semacam begitulah ya. Ya lumayan seru juga ketika ambil pose di luar. Oke, mungkin segitu saja teman-teman dari BTS dari job kali ini. Jangan lupa subscribe dan dukung channel kami. Semoga berkah selalu rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.